Setiap kali David ini mau keluar dari gelembung kan Wak, Ibu Mary ini selalu mengajaknya berimajinasi seolah-olah dia adalah seorang kapten yang sedang terbang ke alam bebas dan mengembara di luar angkasa. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Rabu ini aku akan membawakan satu cerita tentang seorang anak yang mengidap penyakit langka sejak lahir Wak. Penyakit itu membuatnya tidak memiliki sistem imun gitu. Akibatnya dia harus menghabiskan sepanjang hidupnya dengan tinggal di dalam gelembung plastik yang steril. Dia nggak boleh keluar dari gelembung itu karena kalau sebentar aja dia terpapar kuman, virus atau bakteri Wak, nyawa bisa melayang. Sedih kali ya kan. Nah, siapa dia? Seperti yang ditulis di judul Wak, dia adalah David Vetter atau yang sering disebut dengan The Bubble Boy. Penasaran kalian sama kisahnya kan? Jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi cerita yang akan aku bawakan malam ini adalah kisah perjalanan hidup seorang anak yang bernama David Vetter yang sejak lahir hingga meninggal dia ini menghabiskan seluruh hidupnya di dalam gelembung plastik steril. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang kondisi David ini, aku mau ceritain dulu sedikit tentang latar belakang dia Wak ya. Nah, jadi Wak, David Vetter atau yang bernama lengkap David Philip Vetter ini lahir di Houston, Texas pada tanggal 21 September tahun 1971. Ibunya namanya Carol Ann dan ayahnya bernama David Vetter Junior. Nah, David ini Wak adalah anak ketiga. Kakak pertamanya perempuan namanya Catherine. Kakak keduanya atau abangnya bernama David Joseph Vetter III. Namanya memang mirip Wak, jangan kebalik-balik nanti kalian ya. Bapaknya namanya David Vetter Junior. Kakak laki-lakinya atau abangnya namanya David Joseph Vetter III. Nah, nama yang mau kita bahas ini adalah David Philip Vetter. Jangan terbalik-balik Wak ya. Semoga kalian bisa ngikutin. Oke, lanjut. Jadi, sebelum kelahiran David pada tahun 1971 tadi, keluarga mereka ini mengalami kondisi sulit yang sangat serius Wak, yang kemudian mempengaruhi jalan hidupnya si David setelah dia lahir nanti. Kondisi apakah itu? Simak baik-baik. Nah, jadi Wak, awalnya kehidupan pernikahan ibunya David, si Carol Ann dan suaminya ini ya baik-baik aja. Kebahagiaan mereka ini pun semakin bertambah ketika pada tahun 1968 mereka ini dikaruniai anak perempuan yang sehat bernama Catherine Vetter. Nah, 2 tahun kemudian si Carol ini hamil lagi anak kedua. Nah, pas mereka periksa ke dokter kelihatan tuh kalau di kehamilan kedua ini anak mereka laki-laki. Senanglah mereka pokoknya ya kan. Udah anak pertama perempuan, anak keduanya laki-laki, makin lengkap kali lah keluarga mereka. Nah, tapi Wak, sayangnya kabar gembira itu seketika musnah, pupus. Kenapa? Karena anak kedua mereka yang diberi nama David Joseph Vetter III tadi atau abangnya dari David Bubble Boy ini lahir dengan kondisi kesehatan yang sangat langka Wak. David Joseph ini divonis mengidap penyakit Severe Combined Immunodeficiency atau SCID, SCID, SCID Wak ya. Nah, SCID ini adalah penyakit genetik yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Mereka yang mengidap SCID ini Wak rentan terkena sakit karena mereka ini tidak menghasilkan sel pembunuh alami dan dianggap hampir nggak punya sistem imun Wak. Karena kondisi itu juga mereka harus selalu berada dalam lingkungan yang steril. Sebentar aja si pengidap ini terpapar virus, kuman atau bakteri, hal itu dapat membahayakan nyawa mereka Wak. Bahkan nih Wak ya, saking parahnya kerusakan pada sistem imunnya mereka ini, anak-anak yang mengidap SCID itu biasanya nggak bisa bertahan sampai ulang tahun mereka yang pertama loh Wak. Banyak dari mereka yang akhirnya meninggal dunia dalam hitungan bulan aja. Ngeri kali kan? SCID itu betul-betul penyakit langka Wak. Hanya terjadi pada satu anak dalam setiap 50.000 sampai 100.000 kelahiran. Dan juga hanya menyerang anak laki-laki aja. Nah, tapi Wak, meskipun penyakit ini terbilang sangat langka, sayangnya David Joseph, anak kedua mereka ini dinyatakan positif mengidap SCID sejak dia lahir. Nah, bersamaan dengan lahirnya David Joseph ini Wak, teknologi medis di Amerika ini lagi berkembang pesat-pesatnya dengan pusat penelitiannya di Texas Medical Center. Mereka banyak tuh Wak melakukan terobosan-terobosan baru dan beberapa di antaranya yaitu berhasil melakukan transplantasi jantung pertama di dunia dan juga mereka pernah berhasil melakukan operasi pemisahan bayi kembar siam. Lagi pesat-pesatnya kali mereka tuh. Nah, dengan keberhasilan itu setiap kali mereka ini nemuin penyakit-penyakit yang memang susah disembuhin, dokter-dokter di sana malah menganggap hal itu adalah sebagai sebuah tantangan. Mereka semangat kali tuh untuk berusaha menemukan obatnya. Nah, pas mereka tahu ada seorang bayi nih which is David Joseph yang lahir dengan mengidap SCID itu, dokter-dokter itu pun akhirnya optimis nih mereka dapat menyembuhkan si David. Awalnya Wak, pas dengar kabar kalau David Joseph ini mengidap SCID, Carol Ann sama suaminya tuh ya sedih kali mereka ya kan. Lalu seorang dokter yang bernama John Montgomery dan dokter Mary Ann dari Texas Medical Center itu pun akhirnya meyakinkanlah Carol dan suaminya bahwa ada nih satu hal yang berpeluang besar dapat mengobati David Joseph, yaitu pengobatan dengan cara memperbaiki sumsum tulang belakang melalui transplantasi. Dan alhamdulillahnya
selanjutnya ternyata Wak, sumsum tulang belakangnya Catherine, kakaknya si Joseph itu cocok sama David Joseph. Nah nunggu apa lagi? Langsunglah mereka segera mempersiapkan tindakan operasi kan Wak. Pada sibuk tuh, woi alhamdulillah ini cocok nih apa tulang sumsumnya Catherine buat adiknya, insya Allah si David bisa selamat gitu. Tapi Wak, harapan besar akan kesembuhan David akhirnya pupus. Belum sempat operasi itu dilakukan, pada bulan Agustus 1970 David Joseph udah terlanjur meninggal dunia dalam usianya yang baru memasuki 7 bulan. Karena apa? Karena tubuhnya udah terlalu banyak terkena infeksi Wak. Dan kondisi itulah yang membuatnya tidak mampu bertahan lama. Jadi abangnya David Philip Peter ini meninggal dunia karena skid Wak. Karena skid juga gitu loh. Nah terus Wak, 2 bulan setelah kematiannya David Joseph Vetter III, Carol Ann ibunya ini hamil lagi. Nah ingat kan kalian di awal tadi aku bilang apa, skid ini adalah penyakit genetik ya kan. Nah karena itulah penyakit ini ada kemungkinan dapat diturunkan kembali. Akhirnya setelah mengetahui kabar kehamilannya Carol, Dr. John yang kemarin ikut andil dalam merawat David Joseph langsung ngingetin si ibu Carol ini, "Bapak, Ibu, maaf ya, saya harus bilang kehamilan ibu beresiko." Beresiko gimana nih dok? Kalau misalnya janin yang dikandung ibu adalah perempuan, dia akan baik-baik saja. Tapi kalau ternyata dia laki-laki bu, mohon maaf nih bu ya, ada kemungkinan 50-50 anak ibu juga mengidap skid sama kayak abangnya. Aduh, jadi kami harus kayak gimana nih dok? Kata mamanya kan, apa yang harus kami lakukan? Nah mendengar pertanyaan si Carol dengan berat hati kali Wak, Dr. John ini jawab gini, "Jika saya punya istri dan dia mengandung anak laki-laki, saya akan meminta dia untuk bersih." Itu kata dokternya. Nah mendengar saran dari dokter John, Carol Ann cuma bisa terdiam aja lah dia Wak. Bagi dia ya aborsi itu bukanlah solusi untuk bisa menangani permasalahan ini. Tapi di sisi lain dia pun bingung harus ngelakuin apa. Dia takut nanti anaknya meninggal juga ya kan sama kayak abangnya. Nah di tengah kebingungan ini adalah Wak, seorang ahli biologi yang bernama Dr. Raphael Wilson datang nih ke ibu Carol Ann kan, menawarkan sebuah solusi yang menjanjikan. Kemarin kan David Joseph ini meninggal karena apa? Karena terjangkit banyak infeksi sebelum sempat dilakukan operasi ya kan. Nah untuk mengatasi hal itu Dr. Wilson ini yakin bahwa dia dapat menunda timbulnya infeksi dengan cara menjaga bayi ini dalam ruangan steril berbentuk gelembung yang terbuat dari plastik. Nah di dalam gelembung itu bayi ini akan aman dari paparan kumas, virus, bakteri, dan semacam-macamnya sambil menunggu dilakukannya operasi transplantasi sumsum tulang belakang. Gimana bu? Mau nggak ibu? Ini bayi ibu kalau udah lahir langsung kita sterilkan, masuk ke dalam plastik yang memang sudah steril lah gitu. Gimana? Nah dengan mempertimbangkan saran dari Dr. Wilson tadi, akhirnya Carol sama suaminya pun sepakat untuk melanjutkan kehamilan Wak. Ya. Dah lah tuh, singkat cerita tibalah waktunya Carol melahirkan Wak. Karena besar kemungkinan anaknya nanti mengidap skid juga, dokter pun memprediksi kalau anak ini nantinya hanya mampu bertahan di ruangan terbuka sekitar 20-30 detik aja setelah dia lahir. Akhirnya tim medis pun langsung Wak menyiapkan gelembung steril sesuai rancangan dari Dr. Wilson dan diletakkannya betul-betul beberapa inci kali dari tempat si Carol ini berbaring. Nah proses persalinan itu pun didampingi langsung Wak oleh Dr. John yang tadi sama Dr. Mary juga dan Dr. Wilson. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, Carol pun berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki. Di momen itu Wak, Carol ini belum sempat lagi natap wajah anaknya Wak. Dia tuh cuma hanya mendengar suara tangisan dia aja. Dan sesaat setelah tangis anak laki-lakinya itu pecah, sang anak ini langsung dimasukkan ke dalam gelembung yang memang sudah disiapkan Wak. Nah anak itulah yang kemudian diberi nama siapa? David Philip Vetter sesuai dengan di judul. Lahir langsung masuk gelembung. Iyalah mereka cuma ada waktu 20-30 detik aja si bayi ini boleh ada di luar. Kalau nggak bisa terinfeksi nanti menyebar gimana? Langsung dimasukkan ke gelembung. Ya Allah kasihan ya. Nah sesaat setelah dilahirkan Wak, bayi David ini pun langsunglah dipindahkan ke Clinical Research Center untuk diuji dulu. Karena kan tadi kata Dr. John ini kemungkinan 50-50. Bisa jadi dia kena skid, bisa jadi tidak gitu kan. Ya Carol sama suaminya pasti ini semoga nggak kena lah ini anak kita nggak kena skid kayak abangnya kayak gitu kan. Udah sayang kamu harus optimis, ini pasti nggak kenapa-napa, bayi kita pasti normal seperti biasanya kata suaminya menenangkan istrinya. Iya sayang, aku yakin pasti anak aku nggak skid gitu kan. Tapi Wak, meskipun awalnya mereka sangat optimis, harapan Carol dan suaminya seketika pupus. Kenapa? Betul Wak, karena seminggu kemudian setelah melakukan serangkaian tes, David dinyatakan positif mengidap skid.
Carol sama suaminya ngerasa hancur kali waktu itu. Mereka belum sembuh lagi dari rasa sedih setelah kehilangan anak keduanya, David Joseph. Ini sekarang anaknya yang ketiga juga mengidap skit. Bahkan waktu itu Carol ini sempat terpikir untuk jaga jarak sama anak ketiganya. Karena apa? Karena nanti kalau udah terlalu sayang sama si David, dia akan sangat terluka kalau suatu hari nanti kemungkinan terburuk itu bisa terjadi lagi. Dia nggak siap kalau David ini juga harus meninggal kayak abangnya. Nah tapi di momen ketika Carol ini melihat David untuk pertama kalinya dan menyentuh David dengan menggunakan sarung tangan steril yang memang terhubung khusus dengan ruangan gelembung itu, Carol langsung mencintai David. Di momen itulah dia bertekad akan melakukan apapun demi kesembuhan anaknya. Dan sejak hari itulah dimulailah perjalanan panjang seorang David Vetter yang kemudian dikenal sebagai The Bubble Boy. Masuk. Nah sesuai dengan rencana awal setelah bayi ini masuk ke dalam gelembung steril dan dipastikan aman dari segala virus, kuman dan bakteri, tahap selanjutnya apa tadi? Dokter akan menyiapkan operasi transplantasi sumsum tulang belakang, ya kan? Udahlah dokter-dokter itu pun semangat kali Kemarin mereka sempat kehilangan kesempatan untuk menyembuhkan David Joseph, ya kan? Nah kali ini setelah kelahiran David Vetter yang ternyata juga mengidap skit, para dokter nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini Pokoknya kalau semua udah siap nih mereka akan langsung melakukan operasi tersebut. Mereka merasa sangat yakin sekali David Vetter ini akan segera sembuh. Dia bisa keluar dari gelembung dan juga menjalankan kehidupannya dengan normal. Tapi tapi nih, di tengah semangat dan optimisme yang besar ini, lagi-lagi mereka mendapatkan kabar yang betul-betul menyayat hati. Tahu kalian kenapa? Secara mengejutkan ternyata sumsum tulang belakang Catherine, kakaknya si David, tidak cocok sama David Vetter Nyari kecocokan sumsum tulang belakang dengan saudara kandung itu perbandingannya 1:4. David cuma punya saudara kandung 1. Nah kalau sama Catherine yang kakak kandungnya aja David ini nggak cocok, ya mau nggak mau kan dokter ini harus mencari calon pendonor lain, ya kan, yang bukan saudara kandung nih. Tapi kalian tahu nih berapa perbandingan kecocokan antara David dan calon pendonor yang nggak ada hubungan darah sama sekali sama dia? Perbandingannya adalah 1:ratusan ribu. Ratusan ribu, mau cari kayak mana? Tapi inilah yang aku suka dari rasa optimisnya mereka. Meskipun terasa mustahil ini tim medis dan pihak keluarga tetap melakukan usaha terbaiknya dalam mencari pendonor sumsum tulang belakang untuk David. Dan sampai pendonor itu ditemukan, David akan terus tinggal di dalam gelembung Karena apa? Karena tim medis tidak bisa memastikan kapan mereka ini bakal dapat donor yang cocok, ya kan? Akhirnya gelembung steril yang tadinya mau dipakai sementara diubah menjadi rumah permanen untuk David tinggal. Ukuran gelembung isolator itu dibuat lebih besar lagi dan diberikan aliran udara yang memang udah disaring. Dan gelembung itu pun terhubung sama tabung-tabung oksigen sehingga memungkinkan David Vetter ini untuk bisa bernafas dengan nyaman. Nanti siapapun yang mau nyentuh David Vetter harus menggunakan sarung tangan hitam yang memang udah dipasang di sekeliling gelembung Nggak boleh pegang langsung, masukkan tangan kau dulu sana, baru kau elus-elus dia, baru kau pegang dia kayak gitu. Dan nantinya juga apapun yang akan dimakan, dipakai, disentuh sama si David harus disterilkan dulu. Mau nggak mau kalau nggak nanti lewat David kan. Ya udahlah, sembari menunggu dapat pendonor yang cocok, udah kita masukkan dalam gelembung dulu. Jadi rumah sementara, rumah permanen jadi ya. Dan selama David berada di dalam gelembung itu tim dokter terus melakukan riset dan penelitian. Mereka berusaha keras mencari tahu apakah mungkin melakukan transplantasi sumsum tulang belakang ini tanpa adanya kecocokan. Ya maksudnya biar Catherine ini tetap bisa jadi donor buat David lah gitu. Dan selain itu juga tim dokter ini menggunakan kesempatan ini untuk semakin memahami cara kerja dari si sistem kekebalan tubuh manusia dengan mempelajari kondisinya David. Ih, kenapa jatuh tiba-tiba? Kenapa dia jatuh? Kok ngapa? Apa dia jatuh? Tunggu dulu, aku takut. Aku takut.
Dan setelah semua usaha ini dilakukan, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, mereka berhasil menjaga seseorang anak yang mengidap SCID untuk tidak terinfeksi penyakit apapun. Ingat kan kalian tadi aku sempat bilang kalau usia anak pengidap SCID ini biasanya nggak sampai 1 tahun ya kan? Nah di dalam gelembung itu David terus bertumbuh dan mampu bertahan hingga bertahun-tahun kemudian. Di dalam gelembung itu, David juga tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Kondisi David ini pun menarik perhatian banyak orang, banyak media yang dengan semangat meliput David. Dan dari berbagai liputan inilah akhirnya David mendapatkan banyak julukan baru. Ada yang bilang dia Miracle Baby, The Untouchable Baby, dan yang paling populer adalah The Bubble Boy. Nah tapi semakin meluasnya popularitasnya si David yang digambarkan sebagai bayi dalam gelembung ini, akhirnya ya itu biasalah memunculkan banyak kontroversi, banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengerucut pada satu topik, yaitu apa? Masa depan David ini bagaimana? Apa yang nantinya akan dilakukan sama David jika nanti David beranjak dewasa? Apakah dia akan selamanya berada dalam gelembung ya kan? Nah penasaran kalian sama kontroversi apa saja yang muncul? Sekarang simak baik-baik Mas Ho. Takut aku sama si abang belakang. Nah awalnya tim dokter merasa cukup senang sekali dengan perkembangan David, juga dengan gelembung steril yang masih terus berfungsi dengan baik ini. Tapi di balik keberhasilan itu banyak pihak yang akhirnya mengkhawatirkan kondisinya si David. Kebayang nggak kalian bertahun-tahun loh si David ini tinggal di dalam gelembung steril itu di laboratorium yang berada di Texas Children's Hospital. Kondisi itulah yang membuat orang-orang iba dan ngerasa kok David ini lama-lama jadi macam kelinci percobaan ya katanya. Entah berapa kali si David ini disuntik, diambil sampel darahnya, dan berbagai prosedur lain lah demi melakukan bermacam-macam penelitian oleh dokter. Nah kontroversi tentang kondisi David ini memuncak di tahun 1975 ketika para dokter dan juga dewan pengawas melakukan pertemuan terbuka khusus untuk membahas David. Jadi di pertemuan itu banyak sekali pihak yang merasa bahwa perawatan David yang menggunakan gelembung ini lama-kelamaan menyalahi kode etik lah kayaknya Pak. Dan beberapa dari mereka juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dokter-dokter yang telah merawat David ini agak tersinggung Mereka nanya kan, apakah kualitas hidup yang diciptakan untuk David di dalam gelembung itu akan bertahan lama dan akan menjadi kehidupan yang layak untuk dia Pak? Gimana nanti kalau misalnya si David ini memasuki usia pubertas dan hasrat seksualnya mulai muncul kayak mana? Nah pusing gak kalian sama pertanyaan-pertanyaan itu Di sisi lain, di satu sisi dokter-dokter yang merawat si David sejak kecil ini pun sadar sesadar-sadarnya bahwa bagaimanapun kehidupan yang layak untuk si David jalani adalah di luar gelembung ya kan, sebagaimana kita semua. Tapi mengeluarkan David dari gelembung ini sama saja dengan membahayakan nyawanya si David. Kalau kau mau si David ini tetap sehat, mereka belum nemu lagi cara lain kecuali menjaga si David ini tetap berada di dalam gelembung. Nah akhirnya demi memberikan kehidupan yang layak untuk David, pihak keluarga dan juga tim medis pun betul-betul berusaha untuk memperlakukan David senormal mungkin Mamanya tuh Carol sering sekali mengajak David bermain dan juga mendampinginya belajar, membaca, menulis gitu. Dan selain itu David ini juga didaftarkan sekolah loh Dan demi menunjang perkembangan David, tim medis juga memutuskan untuk membuat gelombang steril di rumah. Dan setelah pembuatan gelembung steril ini selesai, David juga udah bisa balik lagi ke rumah, nggak usah di rumah sakit terus. Dia tidak lagi menghabiskan seluruh waktunya di laboratorium aja. Nanti dalam sebulan si David ini cuma disuruh seminggu aja ke rumah sakit, 3 minggu sisanya dia akan di rumah bersama dengan keluarganya. Dan selama David di rumah David ini jadi bisa bergaul dengan banyak orang. Dia sering main sama Catherine kakaknya kan, dan juga bersama teman-teman sebayanya yang tinggal di sekitaran rumah dia. Nah sampai di sini kalian mungkin bertanya-tanya kok bisa si David ini punya kawan Nah jadi karena besarnya liputan media tentang si David, banyaklah itu anak-anak di sekitar rumah yang akhirnya tahu kondisi David. Itulah kenapa pas David ini dirawat di rumah, banyak tuh dari anak-anak tetangga yang suka main ke sana dan menjadi kawannya si David gitu. Dan tapi sayangnya meskipun David ini mulai punya banyak teman, ternyata ketemu banyak orang ini pun lama-lama bikin si David ini heran dia. Di titik ini si David ini mulai bertanya-tanya, kok kondisi aku ini beda sama kon-kon aku ya? Kok mereka bisa main keluar dengan bebas sementara aku kok cuma dalam gelembung ini aja? Akhirnya tanpa orang-orang sadari, David mulai punya keinginan untuk keluar dari gelembung itu Dia belum dikasih tahu nih kenapa kok dalam gelembung, dia sadar-sadar dalam gelembung kok. Nah keinginan David untuk keluar dari gelembung ini semakin terlihat waktu si David berumur 4 tahun. Nah waktu itu
ada tuh seorang dokter yang memeriksa keadaannya si David ini tanpa sengaja meninggalkan jarum suntik berbentuk kayak kupu-kupu gitulah di dalam gelembung David. Ketinggal di dalam itu kan. Dan kalian tahu apa yang dilakukan sama si David dengan jarum itu, Wak? Dipegang aja jarum itu kan, dan David berlari mengelilingi gelembungnya sambil terus menusuk-nusukkan jarum itu ke segala sisi. Supaya apa? Dia mau keluar. Orang tua David dan tim dokter yang mengetahui tindakan David itu langsung panik semuanya, Wak. Dan langsung di momen itu juga tim dokter memutuskan bahwa sekarang udah saatnya David diberitahu tentang kondisi dia sebenarnya. Sudah saatnya David tahu bahwa dia memang berbeda dari yang lain. Dan juga betapa pentingnya gelombang itu untuk keselamatan kau, David. Akhirnya dari situ Dr. Wilson, masih ingat kalian kan dokter yang merancang gelembung steril David ini, mengajari David tentang kuman, bakteri, virus, dan berbagai penyakit lain. Dan selain itu mereka juga mendatangkan seorang psikolog anak yang bernama Mary Murphy, Wak, yang kemudian mengajarkan David bagaimana cara keluar dari perasaan terasing. Setiap kali David ini mau keluar dari gelembung kan, Wak, mbak pula Ibu Mary ini selalu mengajaknya berimajinasi seolah-olah dia adalah seorang kapten yang sedang terbang ke alam bebas dan mengembara di luar angkasa. Aduh, merinding aku, sedih kali, Wah. Ya Allah, kebayang gak sih kalian, Wak, di usia semuda David itu harus menerima kenyataan kalau kondisinya tidak sama dengan teman-temannya. Gak tega aku jadi Bu Mary mau bilang kayak gitu. Aku gak tega. Aku kalau udah di posisi siapa ini si David, udah kena mental aku tuh. Ya kan? Tapi hebatnya pas si David dengar penjelasan tentang kondisinya, David bisa ngerti loh, Wak. Bahkan kalau memungkinkan pun dia tuh pengen bisa berkontribusi untuk dunia luar. Ya selama ini cuma dia lihat dari jendela dan TV aja tanpa membahayakan kondisinya. Pengen berkontribusi dia, Wak. Nah, melihat semangat David yang luar biasa itu, akhirnya banyaklah itu, Wak, pihak yang setuju bahwa David ini memang harus dikasih kesempatan untuk merasakan dunia luar. Cobainlah dia, cobalah kasih mereka si David ini merasakan sedikit saja dunia luar. Gimana caranya tapi? Ya kan, simak baik-baik, Wak. Nah, jadi, Wak, salah satu pihak yang sepakat bahwa David ini harus diberi kesempatan merasakan dunia luar adalah NASA. Tahu kalian? NASA. Ingat kalian tadi aku sempat bilang kalau untuk membuat si David ini nggak merasa terasing, psikolog Ibu Murphy ini ngajak David berimajinasi terbang ke angkasa, ya kan? Nah, akhirnya imajinasi itu langsung diwujudkan sama NASA, Wak. Tapi bukan terbang keluar angkasa betulan ya, bukan. Nah, di sini Medical Center Texas bekerja sama dengan NASA untuk membuatkan David sebuah baju khusus yang bentuknya seperti pakaian astronot, Wak. Dan pembuatan baju ini, Wak, diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 50.000 USD atau 784 juta rupiah. Dibikinin baju khusus tua untuk si David, jadi nggak di dalam gelembung aja, dipakein baju biar dia tuh bisa beraktivitas di luar, tapi tetap harus terselimut semua badannya gitu loh, Wak. Dan cara kerja dari baju ini juga sama seperti gelembungnya si David. Baju ini juga udah dibuat steril sehingga memungkinkan si David ini untuk menggunakannya dengan aman dan baik gitu. Dan dengan menggunakan baju khusus inilah, Wak, untuk pertama kalinya David dapat keluar dari gelembung, Wak. Ya Allah, terharu kali aku. Sebenarnya setelah baju ini jadi, Wak, awalnya David ini agak takut mau nyobain gitu, Wak. Sampai akhirnya orang-orang pun meyakinkan dia kalau baju ini aman kok, nak, buat kamu pakai. Nah, David pun dicobanya kan, Wak, dan dengan didampingi oleh keluarga, tim medis juga teman-temannya, David keluar dari gelembung, Wak. Ya Allah. Tapi masih ada gelembung di kepalanya, macam astronot betulan. Terus tapi badannya diselimutin sama baju khusus, pakai sarung tangan juga, semua ketutup. Waktu keluar tuh dia langsung bermain di halaman depan rumahnya, Wak. Dan di momen itu untuk pertama kali dalam hidupnya David bisa main lempar tangkap bola, Wak, sama Catherine kakaknya. David bisa main sama anjing peliharaan keluarga mereka. David bisa nyemprotin rumput pakai selang air. Dan bahkan kawan-kawannya sampai ngatur cara biar si David ini bisa nonton film di bioskop, Wak. Ya Allah, merinding ya. Tapi, Wak, yang lebih penting dari itu semua adalah akhirnya David dapat memeluk ibunya. Gak bisa aku diginikan, loh, David. Terharu aku, ya Allah, setelah sekian lama tengok dalam gelembung terus kan keluar bisa meluk mamanya. Gak bisa aku kok ginikan, David. Terharu aku, ya Allah. Oi, macam mana perasaan Bu Carol itu ya?
Dan selain diberikan kesempatan merasakan dunia luar menggunakan baju khusus rancangan NASA, kesempatan besar lainnya pun muncul juga, Wak. Kalian tahu apa? Setelah melakukan riset yang panjang, akhirnya pada tahun 1983 ketika David berusia 12 tahun, tim dokter menemukan bahwa ternyata meski ada ketidakcocokan, operasi sumsum tulang belakang masih bisa dilakukan. Bertahun-tahun mereka riset akhirnya bisa, Wak. Mendengar kabar itu apa nggak bahagia semua orang, Wak. Dan tanpa menunggu waktu yang lama lagi diputuskan bahwa David akan segera dioperasi dengan Catherine sebagai pendonornya. Nah, dalam tuh kan, Wak, singkat cerita pada tanggal 21 Oktober tahun 1984 operasi David pun dilakukan, Wak. Meski sumsum tulang belakang mereka nggak cocok, ternyata tubuh David ini nggak nolak, Wak, untuk menerima transplantasi itu. Operasi pun berjalan dengan lancar, ya. Tapi, Wak, seiring berjalannya waktu pasca operasi, tim dokter dikejutkan dengan fakta bahwa perubahan sistem imunnya David ternyata tidak membaik, justru kebalikannya. Pada suatu waktu Carol ini langsung menelpon rumah sakit dan mengatakan bahwa suhu tubuhnya si David ini tinggi. Kalian tahu setinggi apa? Setinggi 105 derajat Celcius. Ya Allah. Nah, pas diperiksa, Wak, bukannya makin sehat, David ini malah makin drop. Semua orang di situ jadi bingung lah, kan kok bisa? Padahal mereka saja sudah melakukan operasi sesuai prosedur, sesteril-steril mungkin. Akhirnya tim dokter pun kembali lagi bekerja keras, Wak, untuk mencari tahu apa penyebab memburuknya kondisi si David ini. Dan kalian tahu apa yang tim dokter temukan, Wak? Ternyata setelah dicek ulang, dari sumsum tulang belakang yang diterima oleh David, tanpa mereka sadari ada virus yang berpotensi menyebabkan kanker juga ikut masuk ke dalamnya. Dan kabar buruk ini pun semakin parah ketika mereka baru tahu bahwa ternyata virus itu sudah terlanjur berkembang dengan pesat di dalam tubuhnya David. Itulah yang membuat kondisi David makin parah, Wak. Nah, karena kondisinya semakin parah ini, akhirnya David pun dikeluarkan dari gelembung dan segera dilarikan ke rumah sakit. Dia masuk tuh ke sebuah ruangan khusus untuk dirawat, kan. Dan pada saat itu semua orang yang menangani David pun mulai kehilangan akal. Mereka sadar bahwa sangat kecil kali nih kemungkinan si David ini akan selamat. Akhirnya pada tanggal 22 Februari tahun 1984, Carol sama suaminya dipanggil ke rumah sakit untuk menemui David. Dan inilah, Wak, part yang paling mengharukan sekaligus paling sedih di sini. Di momen itu, Carol, ibunya David, nanyalah ke dokter, boleh nggak saya melepas sarung tangan ini untuk menyentuh David secara langsung? Karena kan selama ini mama pegang dia harus tetap pakai sarung tangan, Wak. Nah, mendengar permintaan itu, dokter pun mengiyakan, Wak. Carol pun langsung menghampiri David yang sudah berbaring tidak berdaya dan segera mengelus punggung tangannya si David. Kalian tahu, Wak, selama 12 tahun si David itu hidup, itu adalah kali pertamanya ibunya nyentuh dia langsung tanpa perantara apapun. Baru di momen itu bisa bersentuh kulit, pegang tangan tuh, baru situ. Itu adalah momen pertama kali kulit mereka bisa saling bersentuhan, Wak. Terbayang nggak kalian jadi Carol tuh kayak mana? Itu jadi kayak momen berarti kali kan, Wak. Momen berharga kali lah gitu. Tapi sayangnya itu juga menjadi momen terakhir dari kebersamaan mereka. Karena di hari yang sama, tepatnya di jam 8 malam, David Philip Vetter dinyatakan meninggal dunia. Nah, gak ngerti lagi aku sama kisah nih, sumpah aja. Ya Allah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah perjalanan hidup seorang David Vetter yang didiagnosis mengidap skit sejak lahir. Sedih kali kan ceritanya, Wak. Betul-betul bikin aku tuh mikir, ternyata betulan ada ya orang yang menghabiskan seluruh hidupnya di dalam gelembung. Kebayang gak kalian, Wak? Bahkan untuk bersentuhan sama ibu sendiri aja baru bisa dilakukan 12 tahun kemudian. Sesaat sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya pula. Ya Allah ya Robby, gak tega kali aku. Tapi, Wak, yang jelas dibalik semua rangkaian peristiwa sedih dan mengharukan ini, David Vetter berhasil memberikan banyak sekali kontribusi di dunia kesehatan, Wak. Banyak penelitian dan juga pengetahuan-pengetahuan baru yang ditemukan setelah mempelajari kondisinya David Vetter. Jika pada saat itu dokter belum berhasil menyelamatkan nyawanya, berkat kontribusi dari si David juga, saat ini dokter
dokter dapat menyelamatkan banyak anak-anak di luar sana yang juga mengalami gangguan pada sistem kekebalan tubuhnya, Wak. Kita doakan semoga David tenang di sana dan keluarga juga diberikan kesabaran dan juga ketabahan, Wak, ya. Gimana menurut kalian soal kisah ini? Bagian mana dari cerita ini yang paling bikin kalian berkesan? Jangan lupa komen di komentar di bawah. Terima kasih. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.